pagi hari minum kopi hangat? Ditemani roti terasa nikmat? Hari ini semangatnya harus kuat agar kegiatan hari ini jadi bermanfaat. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 2 Trenggalek serta teman-teman siswa dan siswi dari SMK Negeri 2 Trenggalek. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan chemistry saya dengan PT Cipta atau chemistry kami SMK 2 dengan PT Cipta bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi SMK 2 Trenggalek, Pak. Masukannya dari PT Cipta juga luar biasa. Kemarin Bu Win dan juga Bu Isna Bendara Pos itu juga dibimbing dari PT Cipta. Mudah-mudahan juga memberikan efek yang besar bagi lembaga kami, Pak. Dan juga kemarin Bapak Hanafi juga titip salam kepada teman-teman PT Cipta. Terus saya sampaikan, Pak, ini kalau PT sebenarnya nggak ada MOU dengan PT Cipta nggak apa-apa, tapi eman, Pak, kalau nggak MOU ya sudah nggak apa-apa. Yang penting MOU rasa bersaudara itu tetap dipertahankan. Dan nanti lain kesempatan Pak, Bapak Kepala Sekolah itu juga mengharapkan kehadiran Pak Alfi nanti waktu pertemuan wali atau ada mengajari dari industri Bu. Nah, kelas industri itu nanti harapan kami narasumbernya yang kami prioritaskan dari PT Cipta Cendekia, Sarana Cendekia. Mungkin itu saja Pak, karena saya tahu materinya dari sini banyak sekali dan saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena PT Cipta itu banyak kontribusinya ke SMK 2 Trenggalek dan harapan kami Pak Alfi bisa main-main ke Trenggalek. Dan ini sekedar informasi untuk Pak Alfi dan juga rekan-rekan dari PT Cipta bahwa jurusan akuntansi yang tahun kemarin, mungkin yang tahun kemarin PKL di sini atau saya kurang tahu, itu hampir 50% sudah terserap di lapangan pekerjaan. Tepuk tangan dong. Sedikit banyak tangan dingin dari PT Cipta itu juga membentuk karakter dari siswa kami. Jadi kemarin informasinya 55 dari akuntansi itu 55. Anda jangan sampai kalah dengan kakak kelas Anda. Bayangin, guru lulus wis oleh kerja. Oke, karena waktunya juga kayaknya pendek di hari Jumat. Ya, karena mungkin nanti yang bapak-bapak juga harus menunaikan ibadah sholat Jumat. Teman-teman dari internal juga sama. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ivan. Betul tadi yang disampaikan teman-teman sekalian, jadi ada chemistry secara tidak langsung ya Pak, ketika kita ketemu pertama kali di angkatan sebelumnya, yang alhamdulillah kemarin juga berlanjut sampai pelaksanaan PKL, di mana ada beberapa siswi yang melaksanakan PKL juga di Cipta Sarana Cendekia. Yang alhamdulillah tadi reportnya katanya kalau pulang sudah bisa masuk menyumbang paling enggak atau serapan lebih dari 50% dari satu jurusan. Kalau target saya pribadi Pak Ivan, sejujurnya kalau di sekolah binaan kita itu minimal 70% lulus sebelum bekerja sebelum lulus. Mudah-mudahan nanti SMK 2 juga bisa meneruskan, karena ada beberapa sekolah yang bahkan tidak melaksanakan UKK dengan kita lagi, karena sebelum UKK sudah 100% terserap di industri, kecuali yang peminatan BMW-nya dilanjutkan atau untuk kuliah. Goal saya nanti ke arah sana, jadi mudah-mudahan di kesempatan kedua kita bisa berkolaborasi dalam kunjungan industri ini nanti jadi fondasi yang lebih kuat lagi untuk bersama kita ke depan. Barusan aja kita disambut sama Pak Ivan pakai ekspektasi. Tahun lalu akuntansi penyumbang terbesar dengan 55 anak yang belum lulus sudah terima kan? Berarti kamu harus lebih bisa. Wah, saya lihat mukanya tadi Mas Pak Ivan bilang, ayo masuk kalian kalah langsung.
Wangil dan gengsi. Gitu ya. Gimana caranya biar bisa dengarkan saya ngomong hari ini? Jangankan 55, semua tak buat lulus, sebelum lulus sudah kerja. Lek kowe manut, paham nggak? Baliknya nanti dulu. Paham? Jangan mikirkan sesuatu yang terlalu jauh dulu, yang di depanmu. Saya orangnya attention seeker, saya suka diperhatikan. Kalau saya nggak diperhatikan, saya males. Jadi saya minta perhatiannya, gitu doang. Bisa dipahami ya? Kenapa saya tanya kamu dasarnya masuknya kayak gitu? Mau tadi murni karena yang murni karena keinginan sendiri, paling banyak belakang tadi angkat tangan. Wah, karena keinginannya sendiri. Tanganmu gini yo, wajahmu lo. Itu saya seperti bisa membaca isi kepala kalian nih, yang masuk karena keinginannya sendiri tadi. Apa dalam pikiranmu? Ngopo aku bengkok karena momentumnya biasanya di kelas 11 kamu tarik kursi, duduk, tarik nafas. Karena kamu mungkin merasa waktu SMP matematika kamu nilainya bagus, pintar hitung-hitungan, ya kan? Masuk akuntansi kelas 10 toleh, masih belum ketemu. Di kelas 11 inilah nanti kamu harusnya akan sadar bahwa akuntansi itu bukan hitung-hitungan. Akuntansi itu full 100% logika. Apalagi kalau kamu sudah kerja, gue sudah ngitung, yang ngitung sistem. Mau yang levelnya paling keroco pakai spreadsheet atau pakai sistem akuntansi apapun kamu sebut. Mau Zahir, mau Accurate dan yang lain, atau mau yang punya software developer lokal, kita udah nggak hitung lagi. Kita cuma jurnal doang, masukin transaksi doang. Itu logika. Disitulah kenapa akuntansi itu tidak untuk orang-orang yang lemah. Kenapa saya bilang demikian? Karena nggak balance sudah pasti salah, balance belum tentu benar. Bayangin. Bagian lain dalam perusahaan ketika membuat kesalahan resikonya cuma satu, diberhentikan, kan itu. Kalau kamu keluar tidak baik-baik, paling diberhentikan sama disuruh mengganti kerugian. Lek kowe korupsi, lek korupsi ya wis dilereni, SP3 selesai. Akuntansi bikin kesalahan, justru kamu nanti tidak diberhentikan. Kenapa teman-teman? Yang iya sebelum kamu diberhentikan dikasuskan dulu. Makanya akuntansi tidak untuk orang. Maka tepuk tangan buat 111 anak yang ada di sini hari ini karena kamu itu tadi cuma biar kamu senang aja sih. Enggak, tapi serius emang akuntansi itu bukan untuk orang tua. Karena satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa fatal. Akuntansi salah nyatet 79 jadi 97 itu bisa memutus rezeki orang satu kantor. Karena kalau tiba-tiba kamu salah nulis dan kecatat rugi, karyawan separuh di PHK, padahal karena kamu salah nyatet, dosamu. Dosa jariah yang akan kamu bawa sampai ke akhirat. Udah siap? Udah siap? Udah siap? Belum. Siap? Belum. Saya kasih tahu kuncinya satu ya. Semua pekerjaan memiliki resikonya. Dan semua pekerjaan itu berat. Yang namanya orang kerja pasti akan terasa berat dan terasa beban. Camkan. Karena kalau nanti sampai kamu kerja kamu tidak merasa berat dan kamu tidak merasakan beban karena kamu bekerja, disitulah kamu harus menyadari bahwasanya ternyata kamulah beban dan berat bagi perusahaan. Serius, walaupun itu pekerjaan yang kamu cintai, kamu pasti akan merasakan titik di mana terjadi berat dan beban. Bisa dipahami ya? Bisa. Guys, cukup. Angkat tangan lagi. Turun, sabar.